Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku semuanya, kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan semoga kita dapat syafaat dari beliau di yaumil kiamah. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, bahwa manusia dalam kehidupan ini juga memiliki tugas bagaimana melangsungkan kehidupan. Tentunya melangsungkan kehidupan dalam kategori yang sesuai. Pengembangan keturunan yang pas adalah melalui proses yang namanya proses pernikahan. Artinya proses dua orang ya, antara laki-laki dan perempuan, dengan proses yang sudah disyariatkan, mereka yang semula bukan mahram menjadi sah untuk sebagai suami dan istri. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa berpikir ya, manusia dalam berpikir memiliki rasa, nanti kalau sudah jadi suami saya khawatir tidak bisa memberi makan, khawatir tidak bisa membelikan pakaian, nah dan seterusnya. Kalau dilihat secara kemanusiaan itu wajar. Namun ya, sebagai orang beriman berdasarkan landasan Al-Quran itu jelas sekali ya, bisa dilihat bersama nanti Quran surah An-Nur ayat yang ke-32 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anqihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Prinsipnya ayat ini memerintahkan kalau ada orang-orang memang yang sudah layak, sudah masanya untuk nikah, nikahkanlah di antara mereka. Jadi wajib nikahkanlah di antara mereka. Biasa kemanusiaan, kalau mereka masih di sini ayatnya iyakunu fuqara'a. Kalau mereka itu dalam kondisi menurut mereka adalah masih fuqara, masih belum mampu, artinya tidak mampu, yughnihimullahu min fadlihi. Allah yang memberi kemampuan dengan keutamaan yang Allah berikan. Artinya ini jaminan dari Allah gitu loh. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang nikah itu Allah sediakan keutamaan dari Allah masuk pada kehidupan manusia yang sudah nikah yang namanya rezeki. Berarti tuntutannya adalah lakukan usaha ya, lakukan ikhtiar untuk persiapan memasuki jenjang pernikahan. Jadi bukan perasaan takut yang menghantui, tapi perasaan yang harus dipupuk adalah menanamkan rasa tanggung jawab ketika sudah terbentuk pernikahan itu. Diniati, nikah itu bagi kita adalah ibadah, bukan sekedar proses seremonial saja, tapi ibadah. Sehingga prinsipnya tidak mahal. Nikah itu tidak mahal kok. Yang mahal itu apa? Yang mahal manusia memiliki rasa gengsi dan mengikuti adat, itu yang mahal. Gengsi dan adat itu yang mahal. Kalau prinsip nikah yang sahnya tidak mahal itu. Makanya kita juga diajari qanaah kan. Di antara tujuannya satu tadi sebagai pelaksanaan ibadah, yaitu pengabdian ibadah pada Allah dan ittiba Rasulullah Muhammad SAW lillahi ta'ala, kata orang kita. Oke. Kemudian yang kedua untuk menyempurnakan separuh iman. Jadi nikah itu luar biasa. Yang ketiga bahwa nikah itu untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dan itu termasuk tadi yang qad aflahal mu'minun, yang mendapat keberuntungan dari Allah itu, yang bisa menjaga kehormatannya. Satu-satunya cara menjaga kehormatan itu dengan proses pernikahan. Andaikan sambil menunggu waktu, ada saran dari Rasulullah, bisaumi, dengan puasa. Sebab itu akan mengendalikan pandangan dan perbuatan. Kemudian saudaraku yang saya hormati, Rasulullah di dalam salah satu hadis beliau menyampaikan begini, kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian di antaramu. Sesungguhnya Allah akan memperbaiki akhlak, Allah akan memperluaskan rizki dan menambah keluhuran
mereka. Ini ada fungsi yang sangat banyak dan berharga semua itu. Jadi yang masih sendirian, Rasulullah tadi menyampaikan kawin nikahkanlah, segera nikahkanlah. Ya tentunya yang sudah balik ya, yang sudah balik maksudnya. Karena di situ Allah akan memperbaiki akhlak dia dengan menjaga-jaga tadi. Allah juga akan memperluaskan rezeki dia dan menambah martabatnya, menambah ketinggian martabatnya atau keluhuran mereka. Sebagaimana banyak dibahas bahwa wanita itu dinikahi 1, 5 liha karena hartanya, 2 lihasabiha ya keturunannya, wali jamaliha kecantikannya, walidiniha agamanya. Jadi wanita dinikahi karena 4. Barangkali kalau mencari 4-4-nya angel. Mencari kelengkapan 4-4-nya wis duitnya akeh, keturunan orang baik-baik, ayu, agamanya jos. Oke, itu kalau bisa ketemu temenan dana maninge kata orang Pemalang gitu ya. Nasihat Nabi yang terakhir memang dikatakan diniha. Mengapa? Karena begini, manusia kadang-kadang berpikir ketika mau nikah, lah kayak kan ayu gitu, kayak kan anak wong api-api, kayak kan keturunan, duitnya oke, agamanya pemikirannya carry. Nabi sampaikan walidiniha karena agamanya. Namun itu justru tekanan fadfar bidzatiddin taribat yadaka. Pilih dengan ketentuan agamanya ya. Cantik biasa enggak masalah, keturunan orang biasa enggak masalah, kecantikan ya wis ibarat IPK itu kira-kira 7,8 enggak masalah, ora usah 9,9 wis ya, enggak masalah. Tetapi yang harus 100% diniha, artinya apa? Dia hidup berpedoman kepada agamanya. Itu yang menjadi penentu pemilihannya, karena justru dengan agamanya itu akan menyelamatkan keduanya. Yang terakhir barangkali sebagai pembahasan ini, sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Tirmidzi ya. Jadi ada 3 hak manusia yang Allah pasti akan memenuhinya, pasti akan membantunya. Salasun haqqun 'alallah aunuhum. Jadi 3 hal yang Allah pasti akan membantunya gitu. Siapa itu? Al-mukatabul ladzi yuridul ada. Budak yang ingin menebus dirinya walaupun dia dengan cara mengangsur. Jadi budak ingin menebus dirinya walaupun dengan cara mengangsur, itu pasti Allah membantunya. Wan nakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang berkeinginan nikah, yang nikahnya itu mempunyai niat untuk memelihara kesuciannya, itu Allah bantu itu. Jadi nikahnya itu untuk memelihara kesuciannya, bukan yang untuk lain-lain. Nikah karena dendam, nikah karena putus asa, enggak. Ini nikah karena bertujuan ingin memelihara kesucian. Dan yang ketiga, al-mujahid fisabilillah, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 hal itu yang Allah pasti membantunya. Jadi orang mau nikah dengan niat ibadah tadi untuk bertujuan menjaga kesuciannya, itu pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian secara singkat, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi ya bagi kaula muda yang sudah layak secara balik untuk melakukan pernikahan. Allah yugnikum, yugnikumullah, Allah akan menjadikan kalian mampu ketika sudah nikah, dalam arti nikahnya lillahi ta'ala, bukan niat-niat yang lain. Mohon maaf kalau ada kata kalimat yang tidak pas. Billahi taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.